Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kita mau bahas satu raket yang mana ini adalah satu episode lanjutan dari satu raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing ya, yaitu raket Max di series Strike Force. Raket yang harganya kurang lebihnya di 300 ribuan kosongannya. Kalau saya sih kemarin dapat diskon dari Shopee ya, itu cuma 290. Tapi kalau harga aslinya raket ini kan di 330 ribuan. Dan kalau kita hitung dengan senar sih tergantung senarnya ya. Tapi kalau misalnya kita rata-ratakan, kurang lebihnya sih kalau sama senar raket ini berarti di kisaran 400 sampai 450 ribu. Dan dengan feel yang saya rasakan ketika kemarin raket ini saya pakai main, saya bisa masukkan raket Max di seri Strike Force ini sebagai raket all around, yang mana secara spesifikasi dasarnya sih seharusnya masuk di kategori raket attack. Tapi karena dia punya berat yang 4U dan 4U-nya lumayan, 4U yang di bawah yang hanya di 81 gram kosongannya, dan kemudian punya frame shape yang lancip, akhirnya support banget, enak banget, nyaman banget dipakai main all around. Jadi walaupun raket ini punya balance point yang tinggi ataupun feel berat kepalanya, karena dengan frame lancip ini, raket ini tuh jadi swingnya kerasa ringan, cepat, bahkan kayak nggak head heavy, kayak even balance teman-teman. Dan asiknya lagi sih dari tingkat stiffness-nya ya, saya rasa stiffness medium di raket ini layak banget dikategorikan stiffness medium yang pas banget. Ya mungkin kurang di 50% sih, masih di kisaran 40 atau 45%-an kekakuannya. Tapi dengan stiffness dan feel raket ini dipakai swing sih udah nyaman banget. Terutama untuk pemain-pemain pemula berkembang mahir, semuanya saya rasa bakal bisa adaptasi dengan raket ini. Oke, jangan skip videonya teman-teman ya, karena nanti bakal kita bahas detailing dari feel raket ini secara keseluruhan. Nah, kemarin kan raket ini saya senarin di Aris Sport Bandar Lampung ya. Kalau dari rumah saya sih di kisaran jarak tempuhnya 1 jaman. Karena saya kebetulan pas mau belanja buat keperluan usaha saya. Jadi saya sambil mampir ke sana sambil melakukan vlog yang beberapa waktu lalu udah teman-teman lihat juga vlognya. Jadi raket ini kemarin saya pasangin senarnya AP66 Turbo dari brandnya Li-Ning. Karena kebetulan saya belum pernah nyobain senar ini. Yang udah pernah saya pakai sih dulu AP6 dan powernya kurang enak, hitting soundnya kurang enak, dan dengan harga yang lebih tinggi dari AP6 sih memang AP66 Turbo ini lebih asik powernya, walaupun karakter senarnya sih masih kerasa licin di raket ya. Ke shuttlecock tuh susah agak kontrolnya ya, main nettingnya tuh betul-betul harus hati-hati, agak licin banget guys. Dan kemarin raket ini ditarik di 30 lbs 4 simpul di Aris Sport. Dan kita coba dengerin hitting soundnya ya. Kalau dari bungkus senarnya sih ini sebetulnya hitting soundnya lumayan baik, 9 dari 10. Dan kemudian repulsion powernya 9 dari 10. Belum terlalu sempurna tapi katanya sih bagus. Coba kita cek ya hitting soundnya seperti apa. Ya, nggak istimewa sih. Bisa jadi karena material raketnya yang memang biasa-biasa aja, bukan yang karbon murni atau woven, jadi memang hitting soundnya nggak terlalu baik. Dan setelah kemarin tuh saya setting ya, settingan awal sih sebetulnya saya masih pakai grip bawaannya yang grip karet itu teman-teman. Dan kemudian saya pasangin senar. Raket ini tuh beratnya cuma di kisaran 83 gram ya. Kemudian balance point-nya di kisaran 307 mm. Jadi lumayan head heavy banget, feel-nya berat kepala banget. Terus karena memang saya nggak biasa dengan grip karet, jadinya saya ganti, saya buang grip karet bawaannya itu, saya ganti grip handuk ini. Karena memang grip handuk ini beratnya lebih berat ketimbang grip karet teman-teman. Makanya kenapa berat secara keseluruhannya berubah, dan kemudian balance point secara keseluruhannya pun berubah. Dan setelah tersetting seperti ini, nah, saya ganti grip handuk, ada senarnya. Raket ini tuh beratnya di 86-87 gram dengan balance point
300 mm. Dan bersyukur sih setelah saya ganti grip handuk ternyata BP-nya berturun. Jadi nggak di atas 300 dan ini lebih tepatnya di 300 mm. So nggak over banget sih buat tangan saya dengan balance point yang 300 mm. Apalagi beratnya nggak terlalu berat ya. 86-87 gram itu kategori yang nggak terlalu berat raket. Jadi buat teman-teman yang udah berkembang, biasanya raket dengan berat kayak gini tuh pas di tangan, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Walaupun nanti tergantung juga kebiasaan teman-teman memakai raket apa sebelumnya, berat berapa itu juga ngaruh. Karena teman saya pemain yang berkembang, tapi karena memang biasa pakai raket 5U, pakai raket 4U ya kerasa berat banget. Nyamannya cuma buat smash-smash aja. Berbeda halnya dengan saya yang memang biasa pakai raket berat juga biasa. Dan menurut saya sih dengan berat 4U ini dengan standar power saya itu pas banget di tangan saya. Dan satu hal menarik, feel yang saya rasakan ketika pakai raket ini di lapangan sih, yaitu tadi yang udah saya sampaikan di awal, bahwasanya swingnya raket ini adaptif. Dengan stiffness mediumnya raket ini pas banget, nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku, jadi lebih gampang diadaptasi ya. Di lain sisi raket secara keseluruhan di tangan saya sih nggak terlalu berat ya. Ini masuk di kategori raket yang pas buat permainan all around dan juga powernya bagus, defense-nya nggak tekor teman-teman. Secara detailnya sih feel yang saya rasakan ketika dipakai smash beruntun enak banget. Dan yang paling penting adalah flashing-flashingnya raket ini. Mungkin karena memang ditarik di 30 lbs ya. Berbeda halnya ketika saya misalnya memilih untuk pakai raket yang senarnya di bawah 28 lbs ya. 27, 26, 25. Itu kontrolnya untuk main-main flashingnya, penempatannya, akurasinya biasanya agak menurun banget. Di lain sisi raket ini ketika kemarin saya tarik di 30 lbs ternyata di lapangan tuh main kontrolnya enak, main flashingnya enak, akurasinya dapat banget. Di sisi lain ketika kita nemukan timing untuk melakukan smash-smash keras, powernya dapat juga. Dan yang asik dari raket ini adalah ketika dipakai main di depan, agresifnya dapat. Responsif banget dengan flex medium yang nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur dengan BP yang 300 mm tersetting seperti ini, ternyata dipakai main cepet di depan enak banget teman-teman. Di lain sisi ketika saya posisi di belakang, ngatur tempo permainan juga gampang karena memang feelingnya enak banget, terutama feeling shaftnya yang medium dikombinasikan dengan frame shape yang lancip itu, mediumnya kerasa solid banget ya.
Jadi itu tadi ya teman-teman penjelasan soal feel pemakaian raket ini, yang mana saya bisa menyimpulkan bahwasanya raket Max Strike Force sebetulnya secara performa worth it banget, apalagi di harga kurang lebihnya di 300 ribuan kosongannya. Ini layak banget untuk teman-teman koleksi, terutama buat teman-teman yang memang nggak terbiasa dengan raket-raket yang karakternya fleksibel, shaftnya lentur. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Mizuno 3 Rage yang memang karakter shaftnya fleksibel, raket ini lebih kaku sedikit, dan secara feel sebetulnya di tangan saya lebih nyaman raket ini karena punya stiffness yang agak kaku sedikit. Di lain sisi teman-teman, Mizuno 3 Rage itu lebih unggul di materialnya, jadi kesulitan ketika mukul shuttlecock lebih dapet sih. Apalagi buat teman-teman yang memang biasa pakai raket di atas harga 500 atau di atas 1 juta. Pakai raket ini mungkin bisa dikategorikan raket yang ampang, kopong gitu. Walaupun sebetulnya dengan harga 300 ribuan, Max Strike Force ini bukan yang ampang banget gitu. Ada beberapa raket yang di bawah 300-an itu lebih ampang, tapi juga feel swingnya kalau spesifikasinya pas buat kita juga bakal nyaman. Tapi di sisi lain tingkat solidnya frame kepalanya ketika nepok shuttlecock itu kerasa. Ini raket padat enggak materialnya, solid enggak. Dari material yang berbeda tentu saja harganya kan bakal berbeda, dan otomatis tingkat kepadatan materialnya pun pasti akan berbeda. So, saya bisa menyimpulkan raket Max di seri Strike Force ini worth it banget. Karena yang saya rasakan perpaduan spesifikasi yang dihasilkan dari produksi raket ini menghasilkan kombinasi performa yang asik sebetulnya. Terutama buat teman-teman pemula di harga 300 ribuan, lebih bisa diterima banyak tangan lah, gampangnya gitu. Walaupun lagi-lagi catatannya adalah ketika teman-teman biasa pakai raket 3U, otomatis raket ini bakal kerasa terlalu ringan. Buat teman-teman yang biasa 5U, 6U, raket-raket ringan banget gitu, pakai raket ini otomatis kerasa lebih berat. Pun juga ketika teman-teman biasa pakai raket di harga 1 jutaan ke atas gitu, raket high end, kemudian pakai raket ini ya otomatis kerasanya kayak ampang, kosong, nggak padet. Walaupun secara feelingnya, swingnya tetap nyaman, enak dipakai. Apalagi kalau misalnya raket ini tuh senarnya diganti dengan senar-senar yang repulsion powernya tinggi ya. Misalnya BG66 Ultimax, Li-Ning nomor 3 Boost, atau Victor VBS 66, ataupun senar-senar yang tipis lah. Otomatis powernya lebih dapat sih sebetulnya. Oke, sementara segini dulu informasi untuk raket terbaru yang barusan saya review dari brand ini teman-teman, yaitu Max di series Strike Force. Semoga informasi kali ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.